Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan lagi ramalan cuaca. Ini adalah headline berita setiap hari. Suhu bumi terus memanas. Gletser di kutub mencair lebih cepat dari prediksi para ilmuwan. Dan badai dengan kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya menghancurkan kota-kota. Ini bukan lagi isu masa depan. Ini adalah krisis yang sedang terjadi saat ini juga. Dan di Indonesia, kita tidak hanya menontonnya di berita, kita merasakannya. Kita melihat pesisir Jakarta dan Semarang perlahan tenggelam oleh banjir rob. Kita merasakan sesaknya bernapas saat kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kita melihat petani berjuang melawan cuaca ekstrim yang merusak panen. Akar masalah dari semua ini sama, emisi gas rumah kaca yang tak terkendali. Setiap hari, aktivitas kita dari transportasi yang kita gunakan, listrik yang kita nyalakan, hingga industri yang menghasilkan barang-barang kita terus melepaskan karbon ke atmosfer. Tapi, bagaimana jika polusi ini bisa kita kendalikan dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika polusi ini bisa diberi harga? Dan yang lebih penting, bagaimana jika aktivitas merawat hutan kita yang luas justru bisa mendatangkan cuan? Tapi sebelum kita bahas caranya, pertanyaannya, kenapa harus pakai harga? Kenapa sadar lingkungan Kenapa saja menurut Bapak tidak cukup? instrumen ekonomi seperti ini penting Simak untuk Indonesia? penjelasan dari Apakah Bapak sekadar menjaga Aryo lingkungan aja Indrawan ini tidak cukup Susilo ya Pak? untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan efek tersebut. lingkungan itu sebenarnya efek multiplier ya, efek gandanya. Jadi sebagai contoh, proyek-proyek migas itu dikembangkan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2022 sampai 2024 itu bersyarat harus ada CCS-nya. Jadi CCS itu bukan sebagai persyaratan untuk lingkungan, tetapi persyaratan dari pemegang sahamnya. Kalau tidak ada proyek CCS-nya, maka proyek migas tersebut tidak disetujui oleh para pemegang saham. Kita semua tahu, perubahan iklim adalah masalah besar. Salah satu penyebab utamanya adalah terlalu banyak emisi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer kita. Tapi, pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika kita bisa memasang harga pada polusi? Inilah ide dasar di balik perdagangan karbon atau carbon trading. Sederhananya, perdagangan karbon adalah sistem pasar yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini bukan jual beli karbon secara fisik, tapi jual beli hak untuk mengeluarkan emisi. Bagaimana caranya? Mari kita bedah dua mekanisme utamanya. Mekanisme pertama disebut cap and trade atau batas dan perdagangan. Mari kita gunakan analogi. Bayangkan pemerintah menetapkan batas atas atau cap untuk total emisi yang boleh dikeluarkan oleh sebuah sektor. Misalnya, industri pembangkit listrik. Katakanlah batasnya 1.000 ton karbon per tahun. Pemerintah kemudian membagi-bagi izin emisi ini kepada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, yang masing-masing mendapat jatah 500 ton. Sekarang, perusahaan A karena berinvestasi pada teknologi hijau, ternyata hanya mengeluarkan 400 ton emisi. Mereka punya sisa kuota 100 ton. Sementara itu, perusahaan B yang teknologinya lebih tua malah mengeluarkan 600 ton. Mereka melebihi batas 100 ton. Disinilah trade atau perdagangannya terjadi. Daripada membayar denda yang mahal, perusahaan B bisa membeli 100 ton sisa kuota milik perusahaan A. Apa hasilnya? Perusahaan A mendapat keuntungan uang karena telah efisien. Perusahaan B bisa tetap beroperasi secara legal. Dan yang terpenting, total emisi dari keduanya tetap 1.000 ton, sesuai batas yang ditetapkan pemerintah. Selain skema cap and trade tadi, ada juga yang namanya offset atau pengimbangan emisi. Ini berbeda. Katakanlah Anda punya proyek yang menyerap karbon dari udara, misalnya menanam hutan, atau proyek yang mengurangi emisi, seperti membangun pembangkit listrik tenaga angin yang menggantikan batu bara.
Proyek Anda ini bisa disertifikasi untuk mendapatkan kredit karbon. Setiap satu kredit biasanya setara dengan 1 ton CO2 yang berhasil diserap atau dikurangi. Kredit karbon ini kemudian bisa Anda jual di pasar. Siapa pembelinya? Bisa jadi perusahaan B tadi, atau perusahaan lain yang ingin secara sukarela mengimbangi jejak karbon mereka untuk menjadi karbon neutral. Jadi, pada intinya, perdagangan karbon adalah alat ekonomi. Tujuannya satu, mendorong semua pihak berinovasi dan berinvestasi pada teknologi bersih. Oke, jadi seberapa serius Indonesia soal ini? Jawabannya, sangat serius. Ini bukan lagi sekedar wacana. Pegangannya kini adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi terbaru ini adalah buku aturan main kita sekarang. Ini menyempurnakan aturan sebelumnya untuk memastikan fondasi hukum nilai ekonomi karbon di Indonesia semakin kuat dan relevan dengan tantangan zaman. Tujuannya tetap satu, membantu Indonesia menepati janji pengurangan emisinya ke dunia, atau yang kita kenal sebagai NDC. Pertanyaannya, pasarnya ada di mana? Nah, ini dia. Jawabannya, ya, Indonesia sudah punya. Sejak September 2023, kita resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Dan ingat, ini diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah langkah besar yang mengubah potensi jadi aksi nyata. Pasarannya resmi dibuka. Lalu, sebesar apa peluang Indonesia dengan adanya senjata regulasi dan bursa ini? Gitu. Jadi pasar karbon ini bisa mendatangkan uang bagi para pengembang proyek-proyek karbon, bisa meningkatkan ekonomi. Tentu masih sangat kecil, walaupun jika dibandingkan negara lain kita termasuk besar. Contohnya di COP30 kemarin, IDX Carbon menyampaikan bahwa sampai hari ini sudah 1,6 juta ton CO2 yang terjual ya, dengan harga sekitar rata-rata $4-5. Lalu, barang dagangan utamanya apa? Nah, disinilah letak harta karun Indonesia, yaitu sektor kehutanan dan lahan atau VOLU. Hutan tropis, lahan gambut dan mangrove kita, itu semua adalah mesin penyerap karbon alami terbaik di dunia yang menjadi fokus utama target penurunan emisi kita. Tapi, bagaimana caranya sebatang pohon di hutan bisa jadi sertifikat yang laku dijual di bursa? Prosesnya super ketat dan harus terverifikasi. Ini bukan katanya-katanya. Begini alurnya. 1. Perencanaan. Pengelola proyek harus bikin proposal super detail. Nama resminya, Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi atau DRAM. 2. Validasi. Proposal tadi disidang. Auditor independen atau validator akan mengecek rencananya masuk akal nggak, hitungannya benar nggak. 3. Implementasi dan laporan. Proyek dijalankan dan wajib lapor. Semua data dicatat di database karbon terpusat milik negara. Namanya SRNPP. Ini wajib supaya tidak ada klaim ganda. 4. Verifikasi. Nah, ini sidang skripsinya. Auditor independen turun langsung ke lapangan untuk MRV, Measurement, Reporting, and Verification. Mereka memastikan data di kertas sesuai dengan fakta di hutan. 5. Terbit. Jika lolos, pemerintah menerbitkan ijazahnya, SPI GRK, Sertifikat Pengurangan Emisi. Prosesnya panjang. Menurut pakar, di mana letak kritisnya? Karena proses yang ketat itulah, sertifikat kita sekarang punya paspor global, Mutual Recognition Agreement, dengan standar internasional raksasa seperti Gold Standard dan Verra. Artinya, kredit karbon Indonesia tidak hanya sah secara hukum nasional, tapi juga diakui kualitasnya oleh pasar dunia.
Inilah komoditas masa depan kita. Sah, legal, dan berkelas dunia. Kritis. Jadi pertama harus yang namanya registrasi ya. Dalam saat registrasi itu kita harus memilih standar seperti yang saya paparkan waktu mengajar itu ya, memilih standar, lalu kemudian dengan standar yang sudah terpilih memilih metodologi. Sesudah memilih standar dan memilih metodologi, ini maksudnya proyeknya udah ada ya. Proyek tersebut dihitung dengan metodologi yang sudah terpilih, kemudian metodologi yang sudah terpilih tersebut diuji sama perusahaan validasi. Nah, kalau validasinya confirm dan pihak standarnya menerima, jadilah registrasi daripada carbon credit. Nah, carbon credit itu baru bisa dijual setelah ada registrasi dari perusahaan atau institusi standar internasional. Sesudah terjual dan proyeknya kemudian dijalankan, barulah dilakukan namanya verifikasi. Verifikasi ini adalah untuk menguji apakah rencana yang kamu sudah lakukan, dilaksanakan, betul-betul berapa pengurangan CO2-nya. Inilah peluangnya. Hutan jadi cuan itu nyata. IMI bisa menjadi sumber pendanaan hijau yang masif untuk merawat paru-paru dunia kita. Bisa memberi insentif ekonomi bagi masyarakat adat dan desa-desa di sekitar hutan yang selama ini menjadi penjaga terdepan. Tapi kita juga harus jujur, tantangannya besar. Seperti yang tertulis di materi kami, ada tantangan birokrasi yang rumit. Ada risiko greenwashing atau pencitraan hijau, di mana perusahaan hanya membeli sertifikat untuk cuci dosa tanpa benar-benar mengurangi polusinya. Dan tantangan yang paling krusial, keadilan dan benefit sharing. Bagaimana kita memastikan cuan IMI benar-benar menetes ke bawah sampai ke masyarakat lokal yang merawat hutan. Dagangan karbon adalah sebuah alat yang kuat, tapi ini bukan peluru perak yang menyelesaikan semua masalah. Perjuangan ini butuh aksi dari semua lini. Dari hulu, kita butuh pemerintah dan korporasi untuk terus memperkuat regulasi agar adil, transparan, dan pro rakyat. Dan dari hilir, disinilah peran kita. Kita sebagai mahasiswa, sebagai konsumen, sebagai warga negara. Kita mungkin tidak bisa membuat kebijakan, tapi kita punya kekuatan untuk mengkawalnya. Kita adalah demand-nya. Awasi implementasinya. Tanyakan pada brand yang kita pakai, apa aksi iklim kalian? Jadilah konsumen yang cerdas dan kritis. Mulai dari hal kecil, hemat energi, pilah sampah, dan pilih produk yang kita pertama, tahu ngerti jejak tentang karbonnya. Sebuah negara itu hidup dari sumber Sebagai daya alam. penutup, Kan dulu Indonesia apa itu satu aksi hidup dari konkret yang sumber daya bisa alam minyak dilakukan dan gas bumi. mahasiswa hari ini? Sekarang Indonesia hidup dari sumber daya alam, misalkan kelapa sawit, misalkan nikel, misalkan batu bara, misalkan kayu lah. Nah, untuk sumber daya alam di era tahun 2100 gitu, 2050 ke sana itu adalah tempat penyimpanan CO2. Indonesia adalah salah satu negara yang tempat penyimpanan CO2-nya terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Artinya, industri di Indonesia ataupun dari mana-mana bisa pindah ke Indonesia hanya karena adanya tempat penyimpanan CO2. Jadi kepada para generasi muda, pertama sadarilah dulu bahwa masa depannya adalah penghilangan emisi. Dan kedua adalah bahwa di Indonesia ini tempat penyimpanan CO2 yang terbesar. Ketiga, bersama-sama dengan para teknolog, para pengembang, masyarakat mengembangkan upaya-upaya untuk menangkap CO2. Kalau bisa ditangkap dengan hutan, bagus. Ditangkap dengan mangrove, bagus. Ditangkap dengan rumput laut, bagus. Tapi kalau memang sudah itu semua masih kurang atau lebih banyak lagi, ya lakukan penangkapan CO2 di dalam bumi. Kemudiannya disimpan dalam bumi. Itulah yang mesti dilakukan oleh generasi muda.